Film ini bercerita tentang perselingkuhan yang melibatkan seorang siswa SMA di tahun terakhirnya. Siswa ini memiliki impian besar untuk melanjutkan kuliah di universitas bergengsi di Amerika. Namun, dia mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Nilai-nilainya selalu di bawah rata-rata, membuatnya merasa kurang percaya diri. Guru matematikanya, seorang pria parubaya, terkenal karena sikapnya yang keras dan metode mengajar yang menakutkan. Hal ini membuat sang siswa merasa tertekan. Karena itu, dia sering belajar sendiri untuk memperbaiki kemampuannya. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk mencari guru les privat matematika sebagai jalan keluar dari kesulitannya. Inilah alur lengkap ceritanya. Cerita inspirasiku akan menyampaikannya untuk Anda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Di awal film, kita diperkenalkan dengan 3 sahabat, yaitu Todd Boehmer, Christine, dan Paul. Namun, Todd Boehmer dan Christine adalah sepasang kekasih, sementara Paul adalah sahabat mereka sejak SMP. Ketiganya sedang menunggu hasil ujian masuk SMA dan akhirnya diterima di salah satu sekolah terbaik. Todd, di sekolah barunya, sering mendapat nilai buruk dan seringkali ditegur oleh gurunya yang bernama Muller. Gurunya bahkan memperingatkan bahwa jika nilainya tidak segera diperbaiki, dia terancam tidak naik kelas. Todd, yang hobi menggambar di waktu luangnya, cenderung malas belajar. Suatu hari, sepulang sekolah, Todd pergi ke sebuah danau untuk menggambar. Saat itu, dia melihat seorang wanita cantik bernama Leslie yang sedang berteriak. Leslie sering menghadapi masalah dengan suaminya. Siapa lagi kalau bukan si Muller? Malam hari pun tiba. Todd dan Paul menghadiri suatu pesta teman mereka yang ulang tahun. Mereka sangat menikmati acara tersebut. Suatu malam, Boehmer dan Paul baru saja pulang dari pesta ulang tahun sahabat mereka. Di perjalanan pulang, mereka melihat seorang wanita yang Todd pernah temui di danau siang harinya, yaitu Leslie. Saat itu, mobil Leslie mogok, dan Boehmer serta Paul menawarkan tumpangan kepadanya. Ketiganya kemudian pergi makan malam di sebuah restoran. Sambil makan, mereka saling bercerita satu sama lain. Boehmer dan Paul terkejut ketika melihat tingkah Leslie saat makan es krim, karena tingkahnya yang unik membuat mereka merasa tergoda. Boehmer kemudian bertanya kepada Leslie tentang pekerjaannya. Leslie menjawab bahwa ia bekerja sebagai pengawas besi dan pelatih. Boehmer terkejut mengetahui bahwa Leslie, yang seorang wanita, bekerja sebagai pengelas. Setelah makan malam, mereka kembali ke mobil Leslie yang mogok untuk diderek oleh layanan jasa perbaikan mobil. Ketika Leslie ingin kembali ke mobilnya, Boehmer menghampirinya dan berkata, "Maukah kamu menjadi guru les privat saya di rumah?" Leslie yang memang seorang guru les, menjawab bahwa hal itu bisa diatur, dan dia akan menghubungi Boehmer nanti. Setelah itu, mereka pun berpisah dengan janji untuk bertemu di rumah Boehmer. Di hari berikutnya, di mana Leslie datang ke rumah Boehmer untuk menepati janji. Sesampainya di sana, ia disambut oleh ayah Boehmer. Ayah Boehmer bertanya, "Jadi, kamu ini guru les Boehmer?" Dengan senang hati Leslie pun menjawab dengan tenang, "Iya." Namun, ayah Boehmer masih tampak ragu dan bertanya lagi, seolah ingin memastikan, apakah benar dia guru lesmu? Melihat keraguan ayahnya, Boehmer menjawab, "Jika ayah tidak yakin, tanyakan saja padanya tentang buku pelajaran ini." Ayah Boehmer kemudian menguji Leslie untuk meyakinkan dirinya bahwa Leslie memang benar seorang guru les. Ketika ayah Boehmer mengajukan beberapa pertanyaan tentang pelajaran, Leslie menjawab semuanya dengan baik. Hal itu membuat ayah Boehmer yakin bahwa Leslie benar-benar seorang guru les yang kompeten. Setelah itu, ayahnya langsung mengizinkan Leslie untuk mengajarkan les kepada Boehmer. Pada pertemuan pertama mereka, Boehmer dan Leslie segera memulai aktivitas belajar seperti guru dan murid pada umumnya.
Bomer merasa sangat bersemangat belajar, terutama karena dia sejak awal menyukai Leslie. Setelah selesai belajar, Leslie meminta Bomer untuk mengambil minuman. Bomer segera pergi ke dapur untuk mengambilnya. Namun, saat kembali membawa minuman, Bomer terkejut melihat Leslie duduk di atas meja dengan gaya santai, seolah sedang memancing perhatian. Bomer terpesona oleh pesona Leslie dan merasa sedikit gugup. Tak lama kemudian, Leslie pamit untuk pulang ke rumahnya. Sejak dia mulai diajarkan oleh Leslie, Bomer selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah. Hal ini membuatnya semakin bersemangat untuk belajar dengan Leslie. Suatu hari, Bomer menelepon Leslie yang sedang bekerja sebagai pengelas dan memintanya untuk datang lagi malam itu untuk memberikan les tambahan. Setelah Bomer selesai menelepon Leslie, tiba-tiba Christine datang dan mengajaknya untuk makan malam bersama nanti. Namun, Bomer menolaknya. Hal ini membuat Christine merasa curiga karena tingkah Bomer belakangan ini tampak berbeda dari biasanya. Malam harinya Leslie pun datang menemui Bomer dan langsung dipersilahkan masuk ke kamar oleh ayahnya. Setelah masuk ke dalam kamar, Leslie melihat-lihat isi kamar Bomer dan bertanya, "Apakah kamu suka menggambar?" Bomer menjawab bahwa ia menggambar kadang-kadang. Leslie kemudian melihat beberapa gambar yang dibuatnya. Namun Bomer merasa malu dan cepat-cepat menyembunyikan gambar-gambar yang menggambarkan wanita seksi agar tidak terlihat oleh Leslie. Setelah sesi belajar mengajar selesai, Leslie meminta pamit untuk pulang. Namun, Bomer mengajaknya untuk makan di luar, di restoran langganan mereka. Sesampainya di restoran, mereka melihat Paul dan Christine juga berada di sana. Leslie merasa sedikit canggung dan menghampiri Paul. Bomer, meskipun merasa kecewa, segera mendekati mereka. Christine pun marah kepada Bomer dan langsung pergi meninggalkannya. Bomer pun mengejar Christine keluar restoran untuk menjelaskan segalanya. Namun Christine tetap pergi dan tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, Bomer menelepon Leslie untuk mengatur pertemuan. Leslie kemudian bertanya, "Bagaimana hubunganmu dengan Christine?" Bomer menjawab bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka, meskipun ia merasa sedih. Leslie mengundang Bomer untuk datang ke tempatnya bekerja mengelas besi, karena saat itu tidak ada orang lain di sana. Bomer pun setuju untuk datang. Tak lama setelah itu, Bomer pergi menemui Leslie dengan sepeda. Setibanya di tempat kerja Leslie, Bomer terkejut melihat hasil karya Leslie yang luar biasa. Leslie kemudian memberinya hadiah sambil bercerita tentang hubungan pernikahannya. Ia mengungkapkan bahwa selama ini mereka belum memiliki anak karena suaminya mandul. Leslie juga menjelaskan bahwa mereka jarang melakukan hubungan suami istri karena suaminya sudah tidak berfungsi dengan baik. Saat keduanya sedang asyik bercerita, Leslie memberikan Bomer sebuah kotak kecil. Saat dibuka, Bomer menemukan ukiran besi berbentuk rusa di dalamnya. Sebagai ungkapan terima kasih, Bomer mencium Leslie. Awalnya, Leslie menghindar karena merasa malu dengan tindakan tersebut, tetapi ada perasaan yang tidak bisa dia abaikan. Tak lama kemudian, Leslie mengajak Bomer makan sambil ngobrol. Mereka saling bercanda dan merasa sudah saling mengenal dengan baik, tidak lagi seperti hubungan murid dan guru. Leslie pun mulai bersikap lebih santai, mencoret wajah Bomer dan menyuruhnya sambil mengerang seperti macan. Saat itu, Bomer mencoba menciumnya lagi, dan kali ini Leslie membalasnya dengan penuh rasa hangat. Mereka pun terlibat dalam ciuman mesra, saling menikmati momen di atas sofa, bahkan hingga terjatuh ke bawah sofa, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Mereka merasa senang dengan momen tersebut, terutama Leslie yang meskipun usianya terpaut jauh, masih memiliki tubuh yang kencang seperti anak muda. Leslie merasa sangat bahagia, karena sudah lama tidak merasakan kepuasan dari suaminya. Keesokan harinya, Bomer yang sudah ketagihan dengan kehangatan dari Leslie langsung meminta jatah lagi. Ia segera menemui Leslie di tempat kerjanya, merasa bersemangat untuk merasakan momen itu kembali. Leslie pun kaget dan segera menghentikan pekerjaannya. Tak lama kemudian, suami Leslie, Muller, masuk ke tempat itu. Bomer berusaha mencari tempat untuk bersembunyi, sementara Muller, yang agak curiga mendengar suara, tidak menyadari bahwa sesuatu telah terjadi sebelumnya. Beruntung,
Bomer berhasil melarikan diri tanpa ketahuan oleh Muller. Seiring waktu, isu perselingkuhan antara Leslie dan Bomer mulai tercium dan dicurigai oleh suami Leslie, Muller. Mendengar kabar tersebut, Muller menjadi marah dan langsung bergegas menemui Leslie. Pada saat yang sama, Bomer juga pergi menemui Leslie untuk menghadapi situasi ini. Pertengkaran pun tak terhindarkan antara keduanya. Dan akhirnya Muller pergi meninggalkan mereka berdua, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Akhirnya, Bomer berhasil lulus SMA dan diterima di perguruan tinggi negeri. Meskipun ada perasaan di antara mereka, Leslie menyarankan agar mereka mengakhiri hubungan dan fokus pada cita-cita masing-masing. Itulah alur dari sebuah film romantis yang menggambarkan hubungan antara seorang guru les dan muridnya. Filmnya pun selesai dengan diakhiri berkumpulnya mereka kembali seperti semula. Terima kasih buat semua yang sudah menonton.